Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menuliskan proposal penelitian yang merupakan tahap pertama, yaitu menuliskan judul, latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Ya, jadi ketika kita menuliskan judul penelitian, itu sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Tapi batasi kalimatnya ya, terdiri dari 8 sampai 12 kata. Dan di situ perlu diketahui bahwa tidak diperkenankan ada singkatan. Kemudian judul penelitian wajib memuat komponen penting, yaitu tujuan penelitian, objek penelitian, kemudian jika ingin menambahkan metode penyelesaian itu diperbolehkan, jadi opsional di sini. Ya. Atau mungkin ditambahkan dengan platform yang akan digunakan, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi, semisal di sini yang pertama ada contoh judul penerapan algoritma A*STAR yang diperbaiki untuk pencarian tempat parkir kosong di mall dan supermarket. Coba kita lihat di sini. Di tujuannya apa? Tujuannya adalah pencarian tempat parkir kosong. Ya. Objeknya di mana? Di mall dan supermarket. Nah, kemudian adakah algoritma yang digunakan? Ada algoritma A*STAR yang diperbaiki. Jadi kalau di sini kita lihat judulnya itu kontribusinya nyata ya. Jadi kontribusinya adalah penerapan algoritma A*STAR yang diperbaiki. Itu sebenarnya kontribusi utamanya itu. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari tempat parkir kosong, di mana di mall dan supermarket, seperti itu. Nah, untuk yang judul kedua, misal di sini ada prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector mesin berbasis particle swarm optimization. Nah, di sini terlihat yang menjadi tujuan adalah memprediksi produksi padi, gitu ya. Jadi objeknya apa? Objeknya adalah padi, gitu ya. Tujuannya memprediksi produksi. Nah, ketika kita ingin menekankan bahwa algoritma ini penting, gitu ya, maka boleh dimasukkan, gitu ya. Dan yakin bahwa SPM berbasis PSO itu dapat digunakan untuk memprediksi produksi padi. Nah, bagaimana cara menuliskan latar belakang? Jadi sebenarnya dari judul yang sudah kita rancang tadi, gitu ya, itu uraikan satu persatu, ya, dari komponen judulnya itu bisa kita breakdown, gitu ya. Jadi pertama kita tentunya melihat objek penelitiannya dulu. Jadi mengapa padi, seperti itu. Apa alasannya? Apa motivasinya menggunakan objek padi sebagai penelitian. Kemudian yang kedua yaitu mengapa ingin memprediksi produksi padi. Ada permasalahan apa? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa menggunakan support vector mesin. Dan mengapa menambahkan metode lagi, yaitu particle swarm optimization. Apakah support vector mesin saja tidak cukup? Seperti itu. Nah, ini keseluruhan mengapa itu harus ada penjelasan, ya. Yang pertama, ya seperti ini, jadi apa yang menjadi masalah, ya, sehingga penelitian tersebut dilakukan. Nah, kemudian permasalahan itu harus berdasarkan studi literatur atau hasil survei lapangan, gitu ya. Nah, atau penggalian informasi dari informasi yang terpercaya, seperti itu. Nah, tentunya studi literatur sendiri itu harus melalui
sumber-sumber yang terpercaya. Jadi jangan sampai menggunakan WordPress atau Blogspot itu sebagai sumber untuk studi literatur, ya. Jadi gunakan referensi yang terpercaya. Seperti apa? Seperti misalkan buku gitu ya, atau bisa jadi website, tapi website itu juga harus yang resmi. Jadi intinya jangan sampai kita menggunakan apa itu namanya, sumber itu yang semua orang itu bisa menulis dengan bebas seperti itu. Oke, terus kemudian kita juga harus menyertakan penelitian yang terkait yang sudah pernah ada. Jadi di sini kan kita menguraikan tentang prediksi produksi padi, misal seperti itu ya. Nah, sampaikan di situ apakah sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau yang menghasilkan produk tentang prediksi produksi padi. Nah, sampai seberapa gitu ya. Jadi eh, kita tidak memungkiri bahwa mungkin ada orang lain yang sudah pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu hasilnya seperti apa, kemudian kekurangannya seperti apa. Bisa disampaikan itu kekurangannya untuk apa? Untuk sebagai celah kita, untuk kontribusi kita gitu ya dalam penelitian yang akan dikerjakan seperti itu. Kemudian di sini ada mengapa super vector mesin, mengapa particle swarm optimization itu sebaiknya itu ya harus diberikan justifikasi metode yang akan dipakai. Justifikasi itu maksudnya adalah alasan kenapa kita menggunakan metode support vector mesin, mengapa ditambah particle swarm optimization gitu ya. Nah, justifikasi itu kita dapatkan dari mana? Itu bisa kita dapatkan dari studi literatur juga gitu ya. Jadi bisa kita ambil dari jurnal gitu ya yang memang apa itu kredibel, terpercaya seperti itu bahwa eh, ada yang mengulas support vektor mesin itu seperti apa untuk memprediksi gitu ya. Walaupun memprediksinya objeknya beda, bukan padi seperti itu. Tidak masalah gitu ya. Asalkan pola datanya itu sama dengan pola data yang akan kita apa itu gunakan seperti itu. Nah, begitu juga untuk mengapa particle swarm optimization. Apakah menggunakan support vektor mesin saja tidak cukup, ya kan? Nah, itu kita butuh justifikasi, gitu ya. Butuh pembuktian bahwa SPM saja itu kurang bagus, misalnya seperti itu. Jadi kita butuh menambahkan satu metode lagi untuk optimization-nya, jadi untuk mengoptimasi hasilnya, seperti itu. Nah, yang terakhir ya setelah kita uraikan jadi dari beberapa paragraf ya. Jadi latar belakang itu jangan hanya satu paragraf ya. Kan ini kita tadi sudah melakukan uraian dari poin-poin pada judul kita gitu ya. Nah, itu kemudian lakukan pada paragraf terakhir ya, uraikan penyelesaiannya. Jadi kan kita sudah tadi menguraikan permasalahan gitu kan, menguraikan tren penelitiannya gitu kan. Kemudian kita menguraikan justifikasi metodenya seperti itu. Nah, itu kita tiba saatnya di paragraf terakhir itu untuk menguraikan solusinya. Nah, solusi itu adalah apa yang akan kalian lakukan dari penelitian tersebut gitu ya. Jadi apa saja nanti apa itu namanya metode yang akan kalian gunakan, kemudian teknologi apa yang kalian gunakan, dan kalian berharap ya penelitiannya kalian itu akan bermanfaat untuk siapa. Nah itu. Dan dapat menyelesaikan permasalahan apa. Nah itu sampaikan di paragraf terakhir pada latar belakang. Nah sesudah itu sudah cukup.
Jadi sudah ada solusi, itu jangan menyampaikan permasalahan lagi. Gitu ya. Setelah latar belakang selesai dibuat, maka kita nanti masuk ke tujuan dan rumusan manfaat gitu ya. Nah, itu. Oke, sebelum masuk ke poin-poin yang tujuan, rumusan, manfaat ya, kita cek lagi di latar belakang ya. Latar belakang yang kalian sampaikan tadi itu harus ada justifikasi, harus ada studi literatur gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyisipkan ide-ide yang kalian dapatkan dari studi literatur itu ke dalam latar belakang, sumbernya dari mana seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan sitasi gitu ya. Dan tentunya nanti proposal kalian itu terdiri dari selain latar belakang di halaman terakhir sendiri nanti ada daftar pustaka, ya kan? Di bab daftar pustaka itu adalah semua referensi yang akan kalian pakai. Nah, maka untuk menunjukkan bahwa ide ini ya, ide mengapa padi, ide mengapa menggunakan metode support vektor mesin itu dapat dari mana, itu kita perlu menggunakan sitasi gitu ya. Jadi kalau belum tahu bagaimana bentuknya sitasi, itu bisa kita lihat. Nah, ini ya. Oke. Jadi yang ada tulisan nomor 1 ya, indeks nomor 2 ini yang namanya sitasi. Nah, sitasi ini berdasarkan style IEEE reference ya. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word 2010 ya atau 2016 itu sudah ada di sini sitasi yang style IEEE. Nah, ini ya. Nah, di sini bisa kita gunakan. Tapi sebelumnya itu kita harus memanage source dulu. Jadi source itu adalah sumber dari pustaka-pustaka apa saja yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, caranya ada di sini. Nah, ini ya. Di tab preferences itu ada manage sources. Nah, source manager ya. Di sini ada kotak source manager. Kalau kita mau menambahkan sumbernya itu bisa kita klik new di sini ya. Nah, ini type of source-nya. Jadi entah itu dari website, entah itu dari hasil proceeding, entah itu dari hasil jurnal gitu ya. Entah itu dari buku. Nah, ini field-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita klik buku, maka apa yang perlu kita masukkan? Oh, nama penulisnya. Kemudian judulnya. Oh, ini tahunnya. Oh, ini apa itu kota penerbitnya. Oh, ini nama penerbitnya seperti itu. Ini kalau buku. Kalau misalkan ini kita menggunakan sumber dari jurnal, itu berarti ada autor ya, nama penulisnya, kemudian judul papernya. Judul papernya itu artinya artikel ilmiahnya, kemudian judul jurnalnya ya, kemudian tahun penerbitan, kemudian halaman artikel tersebut itu di jurnal ada di halaman berapa, kemudian volume penerbitan ya, issue ya. Jadi kita masukkan di sini. Kalau sudah kita oke nanti ya. Nanti hasilnya seperti ini. Dan apa yang kita gunakan seperti itu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah nanti kita bisa menggunakan dengan mudah di artikel kita. Nah, di narasinya. Misalkan kalimat ini. Nah, misalkan kalimat ini. Kalimat ini misalkan ide atau gagasan dari referensi lain, maka kita butuh sitasi.
Nah, bagaimana cara menambahkan citasinya? Klik aja di sini ya, ya. Nah, ini sumber yang mana yang akan kita pakai, misalkan ini. Nah, maka dia akan otomatis. Kenapa ini kok kembali ke 1? Karena referensi yang pernah, jadi ini referensi yang sudah pernah dipakai, yang muncul pertama kali di sini. Gitu. Tapi kalau yang sudah pernah dipakai dan muncul kedua kali, ya, jadi muncul, nah ini ya, jadi ini kan tadi 1, ini 2, ya, kemudian kita pakai referensi lagi yang sama dengan ini, maka dia nomornya sama. Tapi kalau nanti kita menambahkan referensi lain, gitu ya, maka ini akan menjadi angka 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jadi misal gini, kita coba ya, untuk lebih jelasnya. Ini kita hapus saja. Oke, kita coba menguraikan tentang bagaimana mengapa alasan padi ya. Padi merupakan bahan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kita membutuhkan, siapa yang bilang bahwa padi itu merupakan bahan kebutuhan pangan pokok? Oh, misalkan referensi 1 tadi yang bilang seperti itu. Ya, ini misalkan saja ya. Jadi misalkan referensi tadi yang nomor 1 gitu ya. Maka kita klik aja di sini. Ya. Ini artinya bahwa yang mengatakan bahwa padi merupakan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia adalah siapa tadi, Baker dan kawan-kawan itu dengan judul The State of Application Data Mining. Nah, seperti itu. Gitu ya. Terus, misalkan ada paragraf lagi, ya. Sorry, belum paragraf ya. Misalkan tadi, produksi padi misalkan. Produksi padi pada Kabupaten Mojokerto misalkan ya, di 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Semisal seperti itu. Ya, maka kita butuh siapa yang ngomong kan gitu. Butuh justifikasi, maka kita bisa gunakan referensi yang sudah kita masukkan tadi. Misal yang ngomong itu adalah Romero C dan kawan-kawan. Kita klik saja di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi urutan ini adalah urutan berdasarkan kemunculan di narasi yang kita gunakan. Nah, daftar pustakanya itu ngikut ke kemunculan yang itu digunakan. Maka ini setiap kali kita misalkan ada perubahan gitu ya, itu bisa kita update di sini. Ya, ganti ya. Tadinya kan Romero yang di atas. Karena kita update, karena Baker dulu yang kita gunakan, maka daftar pustakanya itu mengikuti kemunculan yang ada di narasi. Nah, itu yang namanya citasi. Oke ya, jadi semoga paham tentang apa itu citasi. Jadi di citasi sendiri itu sebenarnya stylenya itu bukan hanya ini ya. Kalau kita lihat itu ada juga yang menggunakan style yang lain ya. Kalau ini kita lihat ya, ada yang style APA, ada yang style ini ya. Jadi macam-macam juga stylenya. Nah, ini ya. Kalau kita menggunakan style APA itu dia menggunakan nama autornya gitu ya, nama penulisnya, kemudian tahun terbitnya ya gitu. Tapi kalau kita menggunakan IEEE
itu dia menggunakan style indeks angka. Gitu. Itu untuk citasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis citasi ya. Ada beberapa jenis citasi. Maka di sini kalian harus tahu citasi apa saja. Jadi ada quotation, ada ide yang kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri atau yang namanya parafrase gitu ya. Nah, kalau quotation itu kata-kata yang diambil sama persis dengan apa yang dituliskan. Itu biasanya quotation itu dikemukakan oleh tokoh-tokoh terkenal ya, yang mana menjadi kata-kata motivasi misalkan seperti itu ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya, tapi dengan catatan bahwa quotation itu biasanya diambil dalam tanda kutip. Jadi harus ada double quote seperti itu. Nah, kalau persoalan yang kita tuliskan tadi, mengapa padi, mengapa produksi padi, itu bukan merupakan quotation, tapi merupakan ide ya, atau gagasan ya, atau opini gitu ya. Bukan opini sebenarnya hasil dari penelitian gitu ya, yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, yang dilakukan di penelitian lain gitu ya. Nah, itu harus kita susun dengan struktur kalimat kita sendiri. Jadi jangan sampai sama persis kita kopas ya. Kalau kita kopas itu nanti bisa menyebabkan plagiarisme gitu ya. Jadi gunakan parafrase. Parafrase itu berarti menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Jadi struktur kalimatnya itu beda. Oke. Nah, di sini ada aturan citasi juga. Kalau diambil dari buku dan jurnal itu diperbolehkan ya selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Ya. Bahkan sekarang kalau misalkan kalian mengambil kalian kopas grafik ya atau gambar gitu ya atau bagan dari website tertentu itu gunakan citasi ya. Kalau itu gambar bukan kalian yang bikin. Ya, jadi harus disertakan sumber pengambilannya. Oke, itu ya. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau bikin latar belakang itu copy paste ya. Jadi kalau kita copy paste maka itu akan menyebabkan plagiarisme. Nah, tulisan yang baik seperti apa? Jadi nanti tulis dengan aturan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan bukan dengan bahasa gaul. Gitu. Jadi tulisan nanti ya kalau menggunakan bahasa Indonesia itu tulis dalam bentuk orientasi gagasan bukan penulis. Apa itu orientasi gagasan? Apa itu orientasi penulis? Kita lihat di sini. Ya. Jadi ini bedanya antara orientasi gagasan dan orientasi penulis. Kalau di orientasi gagasan ya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode SPM dapat digunakan untuk memprediksi produksi padi. Ya. Kalau orientasi penulis, dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode SPM dapat digunakan untuk memprediksi produksi padi. Nah, jangan gunakan yang kanan, tapi gunakan yang kiri. Ya. Di sini, apa yang membedakan? Ini. Ya. Jadi, jangan bilang penulis dapat menyimpulkan, tapi bilang di atas ya, dari uraian di atas dapat disimpulkan. Jadi, kesimpulannya apa? Dipasifkan. Nah, gitu ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata penulis, kita, saya, gitu ya, kami, gitu. Jangan kalau di dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Gunakan bahasa yang dipasifkan ya. Jadi kata kerja yang dipasifkan seperti itu. Ya,
Untuk rumusan masalah, tujuan, batasan, dan manfaat ya, akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.